Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anak-anak kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran PAI. Ya, alhamdulillah pelajaran ke-6 sudah kita lewati mengenai Quran Surah Al-Ma'un. Hari ini kita akan masuk pembelajaran yang ke-7, yaitu mari mengenal nama Assalamualaikum Rasul. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada pembelajaran ke-7 ini kita akan membahas mengenai Rasul-Rasul Allah, ya. Nah, tujuan pembelajarannya siswa dapat menjelaskan pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul dengan benar, ya. Jadi apa sih maknanya beriman kepada Nabi dan Rasul? Kita nanti harus paham. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Jadi ada 25 Nabi, paling nggak kalian hafal nama-namanya. Meskipun nanti hafalnya tidak urut, tidak apa-apa. Yang penting anak-anak hafal namanya. Oh, Nabi Ibrahim, oh ya dia Nabi umat Islam, dan seterusnya. Terus siswa dapat menyebutkan tugas para Rasul dengan benar. Jadi apa tugas Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti juga bisa menyebutkan. Terus siswa dapat menyebutkan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul dengan benar. Jadi Rasul itu mempunyai sifat-sifat, maka harus tahu sifat-sifat Rasul seperti apa saja. Terus selanjutnya siswa dapat menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Kita akan membahas Rasul Ulul Azmi juga. Baik, sekali lagi Ustadz akan ingatkan kepada anak-anak yang mengikuti pembelajaran Zoom meeting ini, mohon nanti suaranya di mute, tidak ada suara sama sekali, biar suara Ustadz saja yang bersuara, kecuali nanti ketika sesi tanya jawab. Dan mohon anak-anak tidak mencoret-coret ya, tidak mencoret-coret layar. Baik, Kak Yasa, mohon di mute dulu Kak Yasa, karena suara Kak Yasa masih terdengar. Baik. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oh ya, sebelum belajar kita berdoa dulu, semoga pembelajaran kita hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ya. Kita akan bahas mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, dari ayat Quran surah Al-An'am ayat 48 ini, Allah mengutus para rasul itu untuk memberi kabar gembira. Kabar gembira bagi siapa? Bagi orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang muslim intinya ya, dan memberi peringatan kepada orang yang kafir. Kabar gembira itu apa? Kabar gembiranya adalah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah menyediakan surga bagi mereka. Dan peringatan, kalau nanti orang-orang yang kafir dan tetap dalam kekafirannya, maka nanti Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Nah, barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, jadi setiap orang itu pasti melakukan sebuah kesalahan.
ya, pasti punya dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mengadakan perbaikan atau juga bertaubat. Jadi hari ini buruk, besok harus lebih baik, melakukan perbaikan. Maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Yang tidak ada rasa takut itu adalah tidak ada ketakutan nanti Allah memasukkannya ke dalam neraka. Dan mereka tidak bersedih hati. Kenapa? Karena nanti akan mendapatkan kegembiraan di akhirat, yaitu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya atau surganya. Baik, langsung kita masuk makna Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, jumlah nabi yang diutus Allah itu ada 124.000 nabi dan ada 315 rasul. Jadi jumlah nabi itu banyak sekali, ya. Ada nabi yang itu tidak ada umatnya, maksudnya tidak ada umatnya itu tidak khusus diperintahkan untuk berdakwah kepada suatu umat, tapi meneruskan dakwah nabi sebelumnya. Dan ada juga 315 rasul, jadi banyak sekali, ya, rasul-rasul yang Allah utus. Nah, kita tidak tahu di mana Rasul Allah itu diutus, tapi yang harus kita yakini itu ada 25 nabi atau 25 rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Hal itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Di Al-Quran itu menyebutkan 25 nabi dan rasul. Ya. Nah, kita masuk ke istilah nabi. Istilah nabi itu berasal dari kata naba yang artinya ditinggikan. Ya, ditinggikan itu dari segi derajatnya, atau kata naba'a yang berarti berita. Nabi adalah seorang laki-laki yang memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikannya kepada umat manusia. Ya, jadi seorang nabi itu laki-laki, tidak ada nabi perempuan. Ya, karena apa? Ya karena memang Allah menentukan laki-laki itu lebih daripada perempuan. Dari segi apanya? Ya terutama dari segi kesanggupannya atau dalam beribadah itu tidak ada halangan, ya intinya itu salah satunya. Kalau perempuan, mohon maaf, nanti mungkin ada anak-anak yang sudah beranjak balik atau dewasa, maka nanti bagi anak perempuan itu akan ada namanya datang bulan, ya, yang itu keluar darah haid, dan itu akan mengakibatkan mereka tidak bisa mengerjakan sholat, tidak bisa mengerjakan puasa juga. Maka itu salah satu kekurangan dari perempuan. Maka laki-laki yang ditunjuk Allah untuk menjadi nabi. Nah, di sini nabi itu memperoleh wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, ya, untuk dirinya sendiri, dan tidak wajib. Tidak wajib itu artinya ya tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Boleh untuk dirinya sendiri, ya. Nah, sekarang Rasul berasal dari kata arsalah yang artinya mengutus. Jadi Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah SWT dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Jadi kalau Rasul itu utusan, diutus memang oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Kak Azam, mohon di-mute dulu Kak Azam ya. Ya, baik. Nah, Nabi dan Rasul itu sama-sama utusan Allah atau seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah. Cuman ada satu perbedaannya. Perbedaannya adalah di salah satu sifat mereka, yaitu sifat tabligh. Jadi kalau tablighnya Rasul itu wajib. Menyampaikannya Rasul kepada umat itu wajib dan tidak boleh tidak. Tetapi kalau Nabi itu bisa jadi menyampaikannya itu hukumnya sunnah, maka tidak ada kewajiban untuk menyampaikan, tetapi biasanya Nabi tetap menyampaikan. Seperti contohnya Nabi itu ada Nabi yang namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi termasuk Nabi. Contohnya Nabi Sis. Nabi Sis itu adalah seorang Nabi keturunan Nabi Adam. Jadi setelah Nabi Adam, keadaan dilanjutkan Nabi Sis. Apakah Nabi Sis nanti
eh, dia menyampaikan kepada umatnya, ya umat yang mana? Ya kita tidak tahu ya, karena pada zaman itu keturunan Nabi Adam sudah mulai banyak, jadi sudah mulai menyebar. Mungkin cuma satu kampung yang dipimpin oleh Nabi Sis dan seterusnya. Ada juga yang dulu namanya ketika Nabi Daud sebelum berperang itu ada Bani Israel itu meminta petunjuk kepada Nabi Samuel. Ya, Nabi Samuel itu termasuk nabi. Ya, jadi tapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran yang 25. Ya, baik. Paham ya, di sini Nabi dan Rasul. Perbedaannya adalah di sifat tabligh atau menyampaikan. Rasul wajib menyampaikan, Nabi tidak. Ya, baik. Selanjutnya, beriman kepada Nabi dan Rasul. Artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi dan rasul kepada umat manusia untuk mengajak beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada nabi dan rasul itu kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus nabi dan rasul. Jadi ketika kalian yakin bahwa Allah itu mengutus nabi, nabi siapa? Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ayub dan lain sebagainya. Itu kita meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul dengan tujuannya apa? Untuk mengajak manusia, yang pertama adalah mentauhidkan Allah ya. Jadi yang harusnya mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya. Mentauhidkan itu artinya mengesahkan Allah. Jadi meyakini bahwa hanya Allah saja Tuhan yang patut disembah. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Maka itu disebut dengan mentauhidkan Allah. Jadi kita tidak boleh menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Yaitu namanya mentauhidkan Allah. Dan juga beribadah. Beribadah kepada Allah. Beribadah itu bisa dengan berbagai macam. Ya, kita tidak tahu model ibadah umat-umat terdahulu. Yang kita ketahui adalah ibadah umat Islam. Ibadah umat Islam contohnya ya sholat 5 waktu. Apakah pada zaman Nabi Musa dulu sholat 5 waktu? Wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi ada yang Ustadz ketahui, yang Ustadz pernah baca, itu pada awalnya sholat itu diperintahkan itu di 2 waktu saja, ya. Jadi 2 waktu di pagi dan petang. Jadi 2 waktu saja ketika itu. Baru ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu diwajibkan 5 waktu untuk sholat wajibnya. Ya, itu ya kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul. Nah, beriman kepada Nabi dan Rasul itu termasuk rukun iman yang keempat. Ya, yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul dan Nabi. Terus yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Maka beriman kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Baik, itu ya anak-anak, lanjut saja. Nah, ini nama-nama Nabi dan Rasul dalam Al-Quran. Ya, ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholih. Itu ada lagunya, mungkin kalian sudah hafal lagunya. Yang penting kita tahu ada nabi-nabi ini ada berapa? 25. Insya Allah anak-anak sudah hafal. Ini kita pelajari sejak kelas 1. Ya. Kelas 1 nanti sampai kelas 6 akan kita pelajari. Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad SAW. Nah, nabi-nabi ini ada yang merupakan satu keturunan ya, satu keturunan. Contohnya Nabi Ibrahim itu punya anak yang namanya Ismail dan Ishak ya. Nah, Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Nah, Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf. Nah, dan seterusnya. Itu ada ketersambungan ya. Baik, Kak Fakih, ada apa? Mengangkat tangan. Ada yang ditanyakan Kak Fakih? Kepencet.
Oh, kepencet. Baik. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh angkat tangan ya, tapi tidak dengan suara, dengan tanda saja. Nanti Ustadz akan bertanya kepada siapa yang angkat tangan. Baik, di sini paham ya, nama-nama Nabi dan Rasul dalam Al-Quran ada 25 ini. Berarti nanti kalau ada soal, nama-nama berikut ini siapakah yang bukan termasuk Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran? Contohnya, Nabi Samuel, Nabi Sis, terus Nabi Zulkarnain, dan seterusnya. Nah, Zulkarnain itu ada yang menyebutkan beliau seorang nabi juga ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Nabi Syuaib. ya Kak Yasa, mohon di silent Kak Yasa. Kalau mau bertanya nanti silakan angkat tangan. Kalau tidak ada, biar Ustadz saja yang berbicara. Baik, tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah SWT. Di sini ada 5, Ustadz membuatkan tugasnya. Yang pertama adalah mengajarkan ketauhidan, yaitu pengesahan Allah SWT. Jadi tauhid itu mengesahkan Allah. Artinya apa? Ya cuman Allah saja yang hak untuk disembah. Yang benar-benar wajib untuk disembah hanya Allah. Tidak boleh dengan yang lain. Mungkin ada di antara saudara kita, maksudnya saudara kita sesama manusia ya, yang memiliki agama yang lain. Contoh, orang Kristen itu memiliki 3 Tuhan. Biarkan saja mereka menganggap ada 3 Tuhan. Orang Hindu mempunyai banyak dewa. Biarkan saja mereka menganggap banyak dewa. Tetapi tugas dan sifat Rasul Allah yang kita imani adalah mengajarkan ketauhidan, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Itulah ketauhidan. Ya. Yang kedua, menyampaikan perkara-perkara gaib yang wajib diimani. Perkara yang gaib itu perkara yang tidak diketahui juga bisa. Perkara yang belum terjadi juga bisa. Contoh, salah satu perkara yang gaib itu adanya surga dan neraka. Nah, surga dan neraka itu kita harus yakin itu ada. Tetapi apakah kita bisa melihat, kita bisa menemui? Tidak. Maka hal itu disebut perkara yang gaib. Ada juga Allah itu selain menciptakan manusia, alam semesta, juga menciptakan malaikat, juga jin. Nah, mereka termasuk hal-hal yang gaib. Kenapa kita tidak bisa melihat dengan panca indera kita? Jadi kita harus meyakini. Jadi Rasul juga menyampaikan perkara gaib seperti itu. Nanti setelah meninggal akan ada alam kubur. Setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar dan seterusnya, itu harus kita yakini. Yang ketiga, memberi kabar gembira bagi orang beriman dan ancaman bagi orang kafir. Tadi sudah kita jelaskan, bagi orang-orang yang beriman, maka nanti Allah menyediakan surga. Ya, bagi orang yang kafir, maka disiapkan neraka. Nah, surga dan neraka itu adalah bonus. Maksudnya bonus itu sebenarnya kita itu beribadah kepada Allah bukan semata-mata untuk masuk ke dalam surga, tapi untuk berbakti kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Kalau Allah ridho, maka nanti Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Kita akan diberi kenikmatan. Ya, kenikmatan intinya kita sudah tidak bekerja lagi. Tidak perlu bekerja, tidak perlu bersusah payah. Sudah Allah sediakan semuanya di surga. Ya, jadi tapi ada satu kenikmatan yang lebih besar daripada surga. Di dalam Al-Quran itu disebutkan nanti itu orang-orang yang sudah masuk surga akan bisa melihat Allah. Seperti apa Allah? Sudah tidak usah kita pikirkan. Yang penting itu sebuah kenikmatan yang luar biasa dapat melihat Allah. Nah, contoh saja ya. Kalian itu makan makanan yang enak. Bahagia atau tidak? Pasti bahagia dan senang. Saya sudah pengen sekali makan pizza yang besar. Enak. Makan itu enak sekali. Tapi ada lagi sebuah, itu nikmat sekali ya makan itu. Tapi ada satu kenikmatan yang lain. Kenikmatannya apa? Contohnya kalian kehilangan sesuatu. Tiba-tiba yang berharga. Kak Evan, mohon di silent ya Kak Evan. Kak Evan mohon di silent. Kalau bertanya silakan angkat tangan ya. Nanti Ustadz akan persilahkan. Baik. Tadi contohnya ada orang kehilangan tiba-tiba menemukan barangnya.
maka itu akan merasa sebuah kegembiraan lebih besar daripada mendapatkan makanan tadi. Ya, jadi Allah itu menggambarkan di dalam Al-Qur'an itu pendapat seseorang yang dia membawa unta. Di unta itu ada bekal makanan. Nah, ternyata unta itu pergi dan lari. Dan karena sudah terdesak, tidak punya makan, lapar dan sebagainya, akhirnya orang tersebut menemukan untanya dengan barang bawaannya. Maka hal itu akan menjadi sebuah kegembiraan. Maka di surga nanti, di akhirat nanti, kegembiraan terbesar adalah berjumpa dengan Allah. Tapi sekarang tidak boleh dibayangkan. Nanti seperti apa ya bertemu dengan Allah, tidak bisa dibayangkan. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan itu bukan Allah. Contohnya bukan yang terjadi di akhirat. Jadi yang terjadi di akhirat itu tidak bisa kita bayangkan. Jadi yang tidak diketahui, intinya lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Terus yang keempat, memperbaiki perilaku umat manusia agar berakhlak mulia. Jadi pada zaman sebelum para rasul diutus itu biasanya akhlak manusia itu sudah rusak. Contoh, mereka menyembah batu. Orang bikin berhala dari batu, kemudian disembah. Itu kan akhlak yang sangat buruk. Bagaimana seseorang membuat patung dengan tangannya sendiri, kemudian disembahnya sendiri. Kan aneh ya, lucu. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim, makanya Nabi Ibrahim itu juga menghancurkan berhala-berhala dan menempatkan sebuah kapak besar di berhala paling besar. Supaya apa? Ya supaya orang-orang kafir itu sadar. Sebenarnya itu batu buatan kalian, tidak bisa apa-apa. Nah itu sebuah akhlak yang sangat buruk. Terus selain itu juga banyak perbuatan zolim. Contohnya di dalam surah Al-Ma'un kemarin itu menghadik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin dan sebagainya. Itu terjadi. Bahkan kalau lihat di sejarahnya, sebelum Rasulullah SAW diutus itu di Mekah itu sering terjadi contohnya ya, sering terjadi perjudian, judi ya. Jadi nanti bermain dadu, nanti taruhannya itu bisa uang, bisa binatang, bisa rumah, bahkan anak dan istrinya pun bisa dipertaruhkan. Bahkan dirinya sendiri. Kadang bertaruh dengan dirinya sendiri, kalau kalah bermain dadu, dia akan menjadi budak dan seterusnya. Itu adalah akhlak yang tidak baik, ya tidak mulia. Maka tugas utama Rasulullah itu adalah memperbaiki akhlak umat manusia. Supaya apa ya? Supaya berakhlak baik. Berakhlak baik kepada Allah, kepada manusia, dan juga kepada alam semesta. Yang kelima, menyampaikan wahyu Allah yang berisi perintah. Perintahnya apa? Ya, contohnya perintah untuk sholat, perintah untuk puasa, perintah untuk membayar zakat, dan seterusnya. Terus larangannya apa? Seperti janganlah kalian mendekati zina, terus janganlah kalian membunuh, janganlah kalian menyekutukan Allah, janganlah kalian meminum khamar, dan seterusnya. Itu larangan-larangan dari Allah, itu disampaikan oleh Rasul kepada umatnya. Dan memberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan supaya bahagia dunia dan akhirat. Jadi petunjuk untuk menjalani kehidupan supaya bahagia di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan itu tidak hanya bersumber dari harta, kekayaan, ya, punya jabatan dan seterusnya. Tetapi bahagia itu ada di hati, sebuah ketenangan. Ya, Ustadz pernah melihat ada film ya. Jadi kebahagiaan itu ternyata bagi orang yang miskin, hanya miskin, itu kebahagiaan mereka itu dapat makan hari itu. Jadi mendapatkan bisa membeli sepotong roti dan dimakan, wah itu bahagia sekali. Tapi orang kaya, makan roti begini kok enggak nikmat. Nah bisa jadi kebahagiaan itu tidak ada di makanannya, tapi ada di hati yang menerima. Maka ada wahyu Allah yang mengajarkan supaya kita bahagia di dunia dan akhirat juga. Itu adalah tugas para rasul-rasul Allah. Selanjutnya kita masuk ke sifat wajib para rasul.
Jadi ada sifat wajib, sifat mustahil. Sifat wajib adalah sifat yang harus ada di para rasul. Tapi sifat mustahil yang tidak mungkin ada. Jadi kebalikan dari sifat wajib. Jadi sifat rasul itu adalah ada 4 di sini ya. Ya, yang pertama sidik. Sidik itu artinya jujur. Jadi pasti para nabi dan rasul pasti jujur, tidak mungkin berbohong. Itu adalah nabi dan rasul, ya. Dan yang kedua amanah, itu dapat dipercaya. Jadi tidak ada rasul yang tidak dapat dipercaya. Semuanya pasti dapat dipercaya. Contoh, semisal ada hadis la tahdab walakal jannah. Ya, jangan marah maka bagimu surga. Nah, kita sebagai orang biasa, masa sih tidak marah aja bisa masuk ke surga? Ya, secara pikiran, secara nalar itu tidak akan masa tidak marah aja masuk surga. Nah, tapi karena itu yang menyampaikan Rasulullah, maka itu pasti benar. Orang yang menahan amarahnya pasti baik, perilakunya dan seterusnya. Maka sifat Rasul tersebut amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Wahyu dari Allah itu pasti disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para rasul yang lain kepada umatnya. Suatu ketika kalau tidak salah di Haji Wada itu Rasulullah naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Beliau berkhutbah salah satunya menanyakan kepada kaum muslimin, apakah Nabi Muhammad sudah menyampaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Maksudnya ya dari segi firman Allah, Al-Quran, dan juga pelajaran yang lain. Maka seluruh sahabat menjawab, ya Rasul, engkau sudah menyampaikannya. Jadi sudah disampaikan semua apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Terus yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Jadi seorang nabi, seorang rasul itu pasti orangnya cerdas. Tidak ada nabi yang baladah atau bodoh. Ya, pasti nabi itu orang yang cerdas. Ya, semisal kita bisa melihat ketika kisah Nabi Muhammad SAW menyelesaikan masalah yang ada di kaum Quraisy ketika memperbaiki Ka'bah. Ketika orang-orang kafir Quraisy itu sudah mau berperang karena berselisih siapa yang mau menempatkan Hajar Aswad di Ka'bah, maka Rasulullah datang dengan sebuah solusi yang cerdas. Ya, dibuka surbannya, dinaikkan Hajar Aswadnya, ternyata semua suku-suku bisa memegang surban tersebut. Jadi semua bisa mengangkatnya. Itu solusi yang cerdas. Maka seorang rasul itu pasti cerdas, tidak ada yang tidak. Ya, nah itu sifat wajibnya: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya, nah selanjutnya sifat mustahil. Sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin. Yang pertama adalah kadzib atau berbohong. Jadi Nabi Muhammad SAW dan para rasul yang lain itu tidak pernah berbohong. Ya, tidak ada kebohongan sedikit pun pada nabi dan rasul. Yang kedua, khianah atau berkhianat. Jadi para rasul itu tidak pernah berkhianat. Contohnya dalam peperangan yang juga tidak pernah berkhianat. Yang ketiga, kitman, menyembunyikan. Jadi tidak ada firman Allah yang disembunyikan oleh rasul. Contohnya cuma buat rasul sendiri, buat dirinya sendiri, disembunyikan, tidak disampaikan ke umatnya. Itu tidak mungkin. Maka mustahil para rasul bersifat kitman. Yang keempat adalah baladah atau bodoh. Ya, jadi tidak ada rasul yang bodoh. Rasul pasti cerdas dan pintar. Baik, itu mungkin penjelasan mengenai sifat wajib para rasul. Tadi Kak Nehan mengangkat tangan, mungkin ada yang mau disampaikan, Kak Nehan? Kepencet Ustaz. Kepencet lagi, baik. Ini adalah pembelajaran kita ya. Hari ini kita sampai di sini. Mungkin dari penjelasan Ustadz tadi ada yang mau ditanyakan. Boleh silakan bertanya. Kita baru membahas apa itu Nabi, apa itu Rasul, selanjutnya beriman kepada Nabi dan Rasul, tugasnya, dan juga sifat-sifatnya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai Rasul Ulul Azmi.
Ya, nanti ada beberapa kisah mengenai Rasul Ulul Azmi. Baik, sekarang mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya. Waktu kita masih ada 4 menit sebelum kita tutup. Ada yang mau ditanyakan? Kak Yasa? Kak Meka mungkin ada yang ditanyakan? Atau Kak Aisyah? Kalau memang tidak ada, mungkin kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Setelah ini, nanti dimohon anak-anak semua yang ada di grup ini langsung mengerjakan soal latihan. Ya, nanti setelah keluar dari sini, dari Zoom ini, soal latihan akan Ustadz posting. Ketika itu boleh bisa dikerjakan. Ya, Kak Ihsan ada yang mau ditanyakan, Kak Ihsan? Ya, lagi. Tidak. Oh, baik. Insya Allah sudah jelas ya. Ini Kak Yasa kok masuk lagi? Keluar masuk Kak Yasa ini. Baik, Alhamdulillah pembelajaran kita sudah berjalan. Dan Ustadz ucapkan terima kasih kepada anak-anak tadi yang sudah berkomitmen dengan Ustadz untuk tidak mencoret-coret layar. Alhamdulillah tidak ada. Untuk yang men-silent suaranya supaya videonya nanti rekamannya jelas, alhamdulillah juga sudah dijalankan. Ustadz ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan juga menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah dan juga para Rasulnya. Baik, ini kok masih baru ada yang masuk ya? Sudah selesai baru masuk. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Amin. Baik. Amin. Baik, terima kasih. Anak-anak, mungkin itu saja dari Ustadz. Semoga sekali lagi ya, semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan juga anak-anak senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ganasnya virus corona ya. Karena virus corona ini semakin hari semakin banyak, bahkan di Bontang itu kadang satu hari itu bisa 100 lebih yang positif. Dan kemarin 2 hari, hari Sabtu dan Ahad, kita ditutup jalan-jalan supaya kita tidak keluar dengan tujuan supaya nanti tidak bertambah lagi penyebaran virus corona. Jadi kita saling menjaga, semoga nanti kita tidak terpapar virus corona. Bagi teman-teman atau keluarganya, anak-anak semuanya yang mungkin terpapar virus corona, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan kepada semua yang terkena virus corona dan juga menjadikan itu sebuah penghapus dosa bagi mereka. Baik, terima kasih dari Ustadz. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya. Ini Ustadz publik. Setelah keluar langsung dicari soalnya ya. Di pelajaran 7 ya anak-anak. Ingat pelajaran 7. Ya. Iya. Berapa soalnya, Ustadz? Soalnya cuma 10. Hah, 100. 10. 10, bukan 100. Ya, baik. Sebentar lagi mati. Sesudah mati nanti boleh mengerjakan tugasnya.